Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita. Surat Roma pasal 8 ayat 33 dan ayat 34. Surat Roma pasal 8 ayat 33 dan ayat 34. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Puji Tuhan. Beberapa bagian dari firman Tuhan ini sudah saya sampaikan dalam ibadah minggu petang beberapa minggu yang lalu. Siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Alkitab katakan penuduh, penggugat itu adalah iblis. Ya. Sesuai dengan Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuatan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Iblis adalah pendakwa, penggugat yang selalu menggugat setiap anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan. Ya. Dan berupaya untuk menghukum anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ya, dalam hal apa saja iblis menggugat anak-anak Tuhan, menggugat kita sebagai orang percaya. Hal pertama sudah saya sampaikan dalam ibadah minggu petang yang lalu, yaitu dalam hal kekudusan hidup. Ya. Iblis mau menggugat kekudusan hidup kita. Dan kalau boleh menghukum kita. Dan contoh itu kita sudah lihat dari kehidupan seorang Yusuf ketika di Mesir. Iblis melalui istri Potifar ingin menggugat kekudusan hidup dari seorang Yusuf. Dan saudara, dia dibenarkan Allah karena suatu tindakan iman untuk melepaskan diri dari godaan istri Potifar. Sekalipun untuk sementara kelihatannya iblis berhasil membawa dia ke dalam penjara. Tapi Alkitab katakan Allah menjadi pembela. Dan Allah buktikan bahwa justru melalui penjara itulah Allah membela Yusuf. Pembelaan Tuhan bagi Yusuf, saudara, dibuktikan melalui penjara. Secara manusia tidak masuk di akal. Masa Tuhan tidak bisa bela bagaimana caranya supaya tidak harus ke penjara? Ya. Tapi justru Tuhan izinkan itu, sebab itulah pembuktian dari pembelaan Tuhan.
Karena kalau Yusuf tidak pernah sampai ke penjara, dia tidak pernah sampai menjadi orang kedua di Mesir. Katakan amin. Justru karena dia melewati penjara, sehingga ada orang penjara yang pernah bersaksi kepada Firaun, oh ada teman saya di penjara, dia bisa mengungkapkan mimpi. Dipanggillah Yusuf dari penjara. Itu pembelaan Tuhan, saudara. Jangan kita cepat-cepat menolak suatu keadaan yang secara manusia, waduh sangat sulit ini, tidak mungkin begini. Saudara, Tuhan izinkan untuk membuktikan pembelaan Tuhan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Ya. Yang kedua, yang juga kita sudah pelajari dalam ibadah yang lalu, dalam hal apa iblis menggugat kita? Yaitu dalam hal kehidupan yang benar. Hidup takut akan Allah, jujur dan menjauhkan diri dari kejahatan. Kita tahu siapa pribadi itu adalah Ayub. Ya. Dalam kitab Ayub pasal 1, saudara, di sana iblis menggugat Ayub. Coba kita lihat sebentar. Ayub pasal 1 ayat 9 sampai ayat 11. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar keliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah-tambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Allah memperkenalkan Ayub kepada iblis. Lu dari mana? Oh, beta punya kerja keliling dunia. Mencari siapa anak Tuhan yang bisa saya telan. Tuhan bilang, kalau begitu engkau pernah melihat hambaku yang bernama Ayub? Iblis bilang, wah sudah dari dulu saya incar dia. Tapi perlindungan Tuhan begitu kuat. Ya. Perlindungan Tuhan begitu kuat. Baik di seisi rumahnya. Ya. Iblis bilang, saya sudah coba dengan corona, tidak tembus. Loh, kok saudara diam? Saudara diperhamba dengan ketakutan terhadap corona, bukan? Iblis akui, tidak bisa ditembus. Usaha pekerjaannya dilindungi Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat. Iblis bilang, tapi saya belum yakin kemurnian kehidupan rohani daripada Ayub. Ayub itu takut akan Tuhan, ya, supaya dia diberkati secara materi. Itu sebenarnya iblis bilang. Tuhan bilang tidak. Sekarang saya mau buktikan bahwa Ayub punya kehidupan rohani itu murni adanya. Bukan motivasi berkat jasmania. Bukan. Sekarang engkau boleh cobain. Tuhan angkat pagar perlindungan itu. Jadi kita hanya bisa dicobai oleh iblis kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan sama sekali tidak bisa. Ya. Saudara, jangan sampai, saya selalu sampaikan ini, jangan sampai iblis justru lebih tahu bagaimana kekuatan perlindungan Tuhan bagi kita daripada kita sendiri sebagai orang yang dilindungi Tuhan. Ya. Sehingga iblis selalu menakut-nakuti kita.
Jangan mau seperti itu. Kita harus tetap percaya perlindungan Tuhan melebihi segalanya. Ya. Tuhan bilang silakan, cobai dia. Mulailah iblis mencobai Ayub, bukan? Kekayaannya lenyap. Anak-anaknya 10 mati dalam sehari. Ya. Tapi Alkitab bilang apa? Sujudlah Ayub kepada Tuhan. Dan dia memuji Tuhan dan berkata, oh Tuhan yang beri, Tuhan juga yang berkuasa mengambilnya. Terpujilah Tuhan. Ayub tidak mempersalahkan Tuhan. Tidak. Artinya apa? Kehidupan rohani Ayub tidak bergantung kepada hal-hal materi. Tidak. Ada puji Tuhan, tidak ada puji Tuhan. Haleluya. Tapi sekarang ini beta lagi susah, Om. Ya, lagi susah. Ya. Ekonomi lagi susah. Benar, seluruh dunia, saudara. Bukan cuma kita. Tetapi kehidupan rohani kita tidak hanya bergantung kepada hal materi. Tuhan tanya, sudah selesai? Sudah. Kekayaannya lenyap, anak-anaknya mati. Terus Ayub bilang apa? Woi, dia tetap puji Tuhan. Ya. Bukan seperti anak-anak Tuhan sekarang. Bagaimana? Berhasil, dia tinggal di rumah. Dia tidak mau ibadah lagi. Ya. Jangan seperti itu, saudara. Ya. Jangan kasih kesempatan kepada iblis. Jangan sampai iblis mengambil keuntungan dari kehidupan kita. Saudara-saudara, iblis bilang satu lagi Tuhan. Apa lagi? Orang kalau sakit, dia akan pertaruhkan segalanya. Ya. Tuhan bilang silakan. Kecuali nafasnya, nyawanya engkau tidak berkuasa. Wah, didatangkanlah iblis sakit penyakit. Dan penyakit yang didatangkan kepada Ayub itu lebih dari corona, saudara. Dari kepala sampai di ujung kaki. Hancur. Ya. Sudah seperti itu pula, saudara, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Dia dibenarkan oleh Tuhan. Oleh apa? Oleh iman yang murni. Ayub 23 ayat 10 dia katakan, jikalau engkau menguji aku, seandainya engkau menguji aku akan muncul seperti emas. Haleluya. Itulah yang membenarkan Ayub. Imannya. Iman kepada Tuhan. Yang membenarkan dia. Sehingga iblis tidak bisa buat apa-apa. Sudah hancur-hancuran. Tidak bisa juga. Iblis mau menghukum Ayub, kalau boleh sampai mati. Dalam keadaan yang sangat tidak berdaya, saudara. Hancur luluh. Saudara-saudara, Ayub berkata, aku tahu penebusku hidup. Dari dalam badan yang hancur ini, aku akan memandang dia. Artinya apa? Bagi Ayub, kehidupan rohani, nilai rohani jauh lebih tinggi nilainya dari kehidupan jasmani. Haleluya. Sebab itu saudara, mari kita jangan terlalu mau diperhamba oleh ketakutan. Sebab Tuhan janji dia tidak memberi engkau dicobai lebih dari kemampuanmu. Tapi dalam tiap-tiap pencobaan, Tuhan sediakan jalan keluar. Apa jalan keluar itu? Iman kita kepada Tuhan. Itu jalan keluar. Iman kepada Tuhan. Ayub punya iman yang murni dan itu membenarkan dia. Alkitab katakan kita dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena iman. Saudara, dan Allah membela Ayub. Allah membela dia.
dengan mengembalikan semua yang hilang 2 kali ganda. Haleluya. Itulah yang Paulus katakan, siapa yang menggugat kita? Allah yang membenarkan kita. Siapa yang mau menghukum kita? Allah menjadi pembela. Haleluya. Iblis coba menghukum banyak orang dengan corona, tapi pembelaan Tuhan lebih dari segalanya. Yang berikut, yang ketiga, contoh yang ketiga, dalam hal apa kita digugat oleh iblis. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, redam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Iblis menggugat ibadah dan penyembahan dari Sadrak, Mesak, Abednego, Hanania, Misael, dan Azaria. Saudara-saudara, iblis ingin menjebak mereka melalui satu aturan penyembahan, pengresmian patung emas daripada Nebukadnezar. Dan melalui acara itu, iblis memakai orang-orang Babel ini untuk menggugat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, ketika acara pengresmian itu dimulai, patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar di Lembah Dura, suatu acara luar biasa, saudara. Karena Sadrak, Mesak, Abednego ini termasuk pejabat-pejabat tinggi di Babel, mereka juga diharuskan hadir untuk sujud menyembah kepada patung itu. Tapi ketika isyarat sudah diberikan, aba-aba sudah diberikan melalui bunyi-bunyian, saudara, semua orang sujud menyembah patung itu. 3 orang ini tetap tegak berdiri. Sangat menyolok, bukan? Dari sekian banyak orang yang hadir yang langsung sujud muka di tanah, 3 orang ini tetap tegak berdiri. Maka spontan ada yang pergi melapor kepada Nebukadnezar. Iblis memakai orang-orang Babel untuk menggugat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam hal apa? Ibadah dan penyembahan kepada Tuhan. Ketiga orang ini, saudara, sikap rohani mereka ini didasarkan atas pemahaman yang benar akan kebenaran firman Allah. Keluaran 20 ayat 1 Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, dan seterusnya. Ini dasar kebenaran yang dipegang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai anak Tuhan. Jangan ada padamu ilah yang lain. Ilah dalam bentuk patung apapun, patung yang menyerupai apapun. Tapi itu kan patung Tuhan Yesus. Yesus tidak pernah ada patung. Katakan amin. Itu kan patung orang-orang kudus. Yang menyerupai apapun, Alkitab katakan. Tidak boleh. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Ketiga orang ini punya pegangan firman Tuhan. Dan itu mereka imani dengan sungguh-sungguh. Dan itu tidak, keyakinan ini tidak bisa dikompromikan, saudara. Setelah mereka diseret dibawa ke hadapan Nebukadnezar, raja begitu marah, sebab seolah-olah dia dipermalukan oleh tiga orang ini, yang dikatakan orang buangan. Ya. Saudara, Daniel pasal 3 ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Artinya apa? Ibadah dan penyembahan kami kepada Tuhan tidak bisa dikompromikan. Tidak bisa. Untuk alasan dan kepentingan apapun, tidak bisa. Jawaban mereka tegas. Kemudian ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Tidak bisa dikompromikan. Dengan jawaban ini, Sadrak, Mesak, Abednego dibenarkan oleh Allah. Iman mereka luar biasa, saudara. Mereka punya iman bahwa Allah sanggup menolong, melepaskan mereka dari dapur api. Tapi kemudian mereka katakan apa? Kalaupun Tuhan bukan tidak sanggup, tapi Tuhan tidak mau melepaskan, tetap kami tidak menyembah patung itu. Kita dibenarkan oleh iman. Mereka dibenarkan Tuhan karena imannya. Iman yang begitu kokoh, saudara. Hari-hari ini kita perlu memperkuat iman kita. Memperkokoh iman percaya kita. Alkitab katakan hari-hari ini jahat. Ini masa yang sukar, saudara. Wahyu pasal 3 katakan pencobaan yang melanda seluruh dunia. Hari-hari ini jahat. Tetapi kita harus memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Raja Daud pernah berada dalam satu situasi yang sulit, saudara. Ya. Dalam kitab Samuel dikatakan ketika dia pulang berperang,
Di satu pihak dia menang. Tapi waktu dia pulang di kota Siklag, di mana dia meninggalkan semua keluarganya, istri, anak-anak, dan semua prajuritnya, semua keluarga mereka tinggal di kota itu. Tapi begitu dia kembali, kota Siklag ini sudah dibakar musuh dan semua keluarga mereka dibawa sebagai tawanan oleh musuh. Alkitab katakan mereka menangis sampai sudah tidak kuat menangis. Begitu sedihnya mereka. Mereka merasakan kehilangan yang luar biasa. Tapi dalam kondisi yang sulit sekali itu. Seperti sudah tidak ada harapan. Mungkin keluarganya sudah dibunuh barangkali. Tapi Alkitab katakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya buat? Bolehkah saya kejar musuh itu? Tuhan bilang, kejar, engkau akan dapat mereka. Mereka masih utuh. Kejar. Kapan Daud bertanya kepada Tuhan? Setelah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi masih ada Tuhan yang bisa dipercaya, saudara. Masih ada Tuhan yang bisa diandalkan. Sesulit apapun hidup ini, di sorga ada Allah. Haleluya. Masih ada Tuhan. Saudara, hari-hari ini jahat. Kita perlu terus menguatkan iman kita. Caranya, engkau harus lebih punya waktu dengan firman Tuhan. Karena sumber iman adalah firman Allah. Lebih banyak waktu dengan firman Tuhan. Bukan ketika menghadapi kesulitan, kita malah makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari firman Allah. Saudara, ketiga orang Yahudi ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka bilang, Allah kami sanggup. Tapi kalaupun Tuhan tidak melepaskan dari dapur api itu, tetap kami hanya beribadah kepada Tuhan. Ibadah dan penyembahanmu akan digugat iblis. Dengan berbagai cara, saudara. Dengan berbagai cara. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang tidak mudah untuk setia beribadah kepada Tuhan, tidak mudah. Seringkali kita teraniaya dengan kepentingan jasmania ini. Di satu pihak, ketika waktu ibadah, ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Dan banyak anak Tuhan yang harus mengabaikan waktu beribadah karena suatu keuntungan tertentu secara jasmania. Saudara, tidak mudah memang untuk mempertahankan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Tidak mudah. Tetapi kalau kita punya motivasi yang benar dalam hal beribadah, apapun tidak bisa menghalangi kita. Apa motivasi kita? Dalam hal beribadah, Alkitab katakan sangat menguntungkan. Karena di dalam ibadah itu ada janji-janji Tuhan untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Saudara tidak ketemu janji itu di mall. Katakan amin. Saudara tidak ketemu janji itu dalam mengembangkan usahamu sehingga mengabaikan ibadah. Tidak ada saudara ketemu janji di sana.
Ketiga orang ini dibenarkan Allah karena iman mereka. Kita harus tingkatkan iman kita. Katakan amin. Karena Injil Lukas pasal 18 ayat 8 katakan, ketika anak manusia datang kembali, yang dia cari, adakah iman di bumi ini? Adakah saudara punya iman? Atau yang saudara punya adalah harta dan kekayaan? Ya. Oh, kita akan binasa dengan itu. Sekarang kita lihat pembelaan Tuhan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Pembelaan Tuhan bagi mereka. Saudara, di sana ada dapur api yang dipanaskan 7 kali. Surat Roma tadi katakan, bukan cuma menggugat kita, tapi menghukum. Kalau boleh menghukum kita. Melalui iblis, melalui Nebukadnezar akan menghukum Sadrak, Mesak dan Abednego dalam dapur api. Dan itu tujuan dari iblis. Menggugat dan menghukum. Tapi ketika digugat, mereka mempertahankan kebenaran itu, mereka hadapi gugatan itu dengan iman kepada Tuhan. Mereka dibenarkan Tuhan. Sekarang iblis mau menghukum mereka melalui Nebukadnezar. Kenapa Tuhan tidak rampas mereka dari tangan algojo yang akan buang mereka ke dapur api? Oh tidak. Justru dapur api itu adalah bukti pembelaan Tuhan. Katakan amin. Memang secara manusia menakutkan. Berarti sudah selesai hidup saya. Ya. Begitu panasnya dapur api itu sehingga dikatakan algojo-algojo yang membuang mereka ke dapur api itu mati hangus. Tidak sampai masuk ke dalam. Ya. Tapi sekarang Tuhan mau buktikan pembelaan Tuhan. Ya. Kalau tidak ada dapur api itu, apa pembuktian pembelaan Tuhan? Ya. Ketika mereka dibuang ke sana dalam keadaan terikat, jadi tidak ada kesempatan untuk lari. Mau lari bagaimana sedangkan itu algojo tidak sempat masuk toh mati, hangus. Mau lari bagaimana? Belum sampai masuk sudah hangus. Tapi Allah mau buktikan pembelaan Tuhan itu luar biasa. Dapur api yang dipanaskan 7 kali tidak ada artinya untuk pembelaan Tuhan. Dan ketika mereka dibuang ke sana, Nebukadnezar sedang menunggu bau terbakarnya mereka itu. Kayak orang bakar sate, sei. Tetapi yang dilihat oleh Nebukadnezar justru sebaliknya. Ya. Nebukadnezar bilang, loh yang dibuang tadi 3 orang tuh. Ya. Pengawalnya bilang, betul Tuhan, 3 orang. Tunggu dulu. Dia lepas kacamata, dia pakai lagi. Yang saya lihat 4 orang. Dan yang keempat itu, waduh, seperti anak dewa. Ya iya. Yesus hadir untuk membela mereka. Haleluya. Siapa akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan melalui apa? Iman kita. Siapa akan menghukum mereka? Allah yang menjadi pembela di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Yesus Kristus telah turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu untuk membela saudara dan saya. Dia yang menerima, menanggung maut itu karena dosa kita, supaya kita dibebaskan dari maut.
pembelaan yang luar biasa. Yang kembali hari ini kita peringati bagaimana dia membela saudara dan saya. Kalau dia mampu membela saudara dan saya dari maut yang membawa kepada neraka itu, apatah lagi cuma hal-hal yang kecil. Dia sanggup membela saudara dan saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.